pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini adalah Do not betray your spouse by divorce. Artinya, jangan mengkhianati pasangan Anda dengan perceraian. Terambil dari Matius pasal yang kelima ayat 31 sampai dengan 32. Ada juga ajaran seperti ini. Setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng, menyebabkan istrinya itu berzina. Kalau istrinya itu kawin lagi, dan barang siapa yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu juga berzina. Demikianlah firman Tuhan. Konteks ketika firman Tuhan disampaikan adalah orang berpendapat ketika ia tidak menyukai istri, ia dengan mudah menceraikan istrinya. Dan itu tertulis di dalam Ulangan 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai. Beberapa penafsir mengatakan tidak senonoh itu bukan selalu berarti menyeleweng, berbuat zina dengan orang lain, dengan lelaki lain. Tetapi ketika hal-hal yang bahkan yang sepele, masakan yang tidak enak, mungkin bentuk tubuh yang tidak sesuai, dan lain sebagainya, pada waktu ketika Ulangan 24 ayat 1 ini, orang-orang dengan mudah menceraikan istrinya, mengusir istrinya begitu saja keluar, tanpa memberikan apa-apa. Dan Musa, karena ketegaran bangsa Israel, memberikan jalan tengah, yaitu dengan memberikan surat cerai. Tetapi sekali lagi, itu tidak berarti Tuhan menghendaki demikian. Apa yang Tuhan kehendaki adalah apa yang dipersatukan oleh Allah tidak diceraikan oleh manusia. Dua ayat yang tadi kita dengar mempunyai maksud yang pertama, yaitu Tuhan tetap mengatakan idealismenya adalah tidak bercerai. Dan yang kedua adalah memahami konteks ketika ayat 31 itu ditulis, yaitu pada masa lalu bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang begitu mudah mengusir keluar istrinya, dengan kata lain menceraikan tanpa apa-apa. Dan yang ketiga adalah mengkritisi penyalahgunaan atau pemanfaatan teks yang dilakukan dengan tidak memahami maksud asalinya. Dan sekali lagi Tuhan mengkoreksinya. Oleh karena itu dikatakan ketika seseorang menceraikan istrinya, tidak menyeleweng istrinya, dan kemudian istrinya menikah lagi, maka penafsir mengatakan menyebabkan istrinya berzina, itu dosa suaminya. Tapi sebaliknya ketika ada laki-laki menghampiri istri yang diceraikan oleh suami yang pertama, laki-laki itu juga berzina. Oleh karena itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Yang pertama, menikah dan memelihara pernikahan secara baik, memadai, sesuai tujuan pernikahan ideal. Saling memperhatikan, saling menolong, saling mengasihi, tidak menyakiti satu sama lain. Setara, baik laki-laki atau perempuan itu setara. Itulah gambaran ideal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yang kedua adalah bercerai itu sesungguhnya tidak ideal. Dan yang ketiga, namun jika suatu pernikahan tidak menjadi realitas yang dimaksudkan dari tujuan sebuah pernikahan, maka mari kita mendalami, membutuhkan pendalaman yang lebih lagi, kasus per kasus, percakapan pastoral. Dan tidak mudah begitu saja yuk kita cerai, tidak. Di dalam pernikahan kekristenan sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Tetapi di dalam kasus per kasus, mari kita mencari jalan keluar yang terbaik.
Dan biarlah sekali lagi kita mencari kehendak Tuhan. Bersyukur atas rumah tangga yang kita miliki. Baik laki-laki, perempuan, baik suami, istri, anak-anak. Dan biarlah kita menjalani kehidupan rumah tangga seturut kehendak Tuhan dengan penuh damai dan harmonis. Tuhan memberkati. Amin.